Sobat Sehat semua, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, saya Dr. Stefani dari Puskesmas Pejagoan. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu depresi, bagaimana cara kita mengenali dan mendeteksi dini dari depresi. Yuk kita simak saja langsung untuk presentasi selanjutnya. Kenali dan lawan depresi dari dalam diri. Sebelum kita mengetahui apa itu depresi, baiknya kita mengetahui apa itu sehat. Sehat adalah kondisi di mana keadaan yang sempurna baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Sedangkan yang dimaksud dengan sehat jiwa adalah di mana seseorang dapat merasa senang dan bahagia, dapat menerima kelebihan dan kekurangan diri, maupun teman, dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat, dan dapat mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kehidupan sehari-hari, misalnya seperti di rumah maupun di sekolah. Sedangkan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan depresi? Depresi ini merupakan suatu gangguan suasana hati atau yang sering kita kenal sebagai mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat terhadap hal-hal yang disukai. Dan didapatkan sekitar 1 dari 7 anak usia 10-19 tahun mengalami depresi. Depresi sendiri disebabkan oleh berbagai macam faktor, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar. Misalnya seperti dari situasi, rasa kehilangan relasi, kesepian, maupun adanya konflik. Dari pikiran seperti pikiran negatif dan rasa rendah diri, dari tindakan menarik diri, kurangnya aktivitas, emosi yang berlebihan seperti sedih, merasa hampa, putus asa, dan cemas, serta kondisi fisik seperti kurangnya tidur, tidak bersemangat, maupun tidak nafsu makan. Gejala depresi memiliki beberapa tanda, baik tanda utama maupun tanda-tanda yang menyertai. Namun semua tanda-tanda dari gejala depresi ini harus dirasakan setiap hari minimal dalam 2 minggu. Misalnya, untuk tanda-tanda gejala utamanya adalah 1. Sering merasa sedih tanpa adanya sebab yang jelas. Yang kedua, kehilangan minat atau hobi. Misalnya, sobat awalnya suka dengan permainan basket, namun sekarang rasanya jadi tidak minat untuk melakukan basket. Dan yang ketiga adalah mudah merasa lelah atau kehilangan energi. Sedangkan tanda-tanda yang dapat menyertai lainnya adalah misalnya menurunnya konsentrasi atau perhatian, baik pada pekerjaan maupun mungkin pada pelajar dapat berkurangnya perhatian terhadap pelajaran. Yang kedua, hilang atau berkurangnya rasa percaya diri dan harga diri. Yang ketiga, pikiran berulang tentang rasa bersalah dan merasa tidak berguna. Pandangan masa depan yang cenderung suram dan pesimistik. Gangguan tidur yang dapat berupa terlalu banyak tidur atau kurang tidur. Dan yang terakhir adalah gagasan atau perbuatan yang memulai membahayakan diri maupun sesama, sampai pikiran untuk bunuh diri atau mengakhiri hidup. Setelah mengetahui tanda-tanda dan gejala dari depresi, bagaimanakah cara untuk mencegah terjadinya depresi? Yang pertama, dari dalam diri kita harus mau untuk menerima dan memahami emosi yang sedang kita hadapi, baik itu pikiran negatif seperti sedih, putus asa, kecewa, maupun pikiran-pikiran dan perasaan positif seperti senang, gembira, dan juga harus selalu berusaha untuk dapat bangkit kembali setelah mengalami suatu kesedihan. Yang kedua adalah menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang terdekat, berbagi cerita, menceritakan masalah yang dihadapi kepada orang-orang yang kita percaya. Dan yang terakhir adalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara secara rutin tetap beribadah, baik di rumah maupun secara offline, lalu memiliki komunitas agama yang dapat mendukung pertumbuhan agama dan menjauhkan kita dari pikiran-pikiran negatif. Sedangkan jika kita mengalami depresi atau merasa memiliki beberapa gejala yang mengarah ke depresi, kira-kira yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, meminta bantuan dari orang yang tepat. Yang dimaksud dengan orang yang tepat adalah seperti tenaga kesehatan, psikolog,
psikiater, maupun ke orang-orang di puskesmas terdekat. Yang kedua, jangan merasa malu dan malah menutupi gejala. Lalu yang ketiga adalah menceritakan masalah yang kita hadapi kepada orang-orang yang kita percaya. Namun jika teman-teman mulai berpikir untuk mengakhiri diri, lalu melukai diri, melukai sesama, mengakhiri hidup, maka cepatlah untuk datang ke puskesmas, rumah sakit, maupun klinik terdekat untuk mendapat bantuan dan mendapatkan pengobatan yang sesuai. Sedangkan jika kita mungkin memiliki orang-orang terdekat kita yang mengalami depresi, maka kita dapat membantu dengan mendukung mereka selama proses pemulihan. Dengan cara kita mengingatkan mereka untuk kontrol, minum obat, tetap mengajak mereka untuk tetap beraktivitas, dan tidak menghakimi mereka. Menerima mereka jika mereka memang sedang merasa sedih, menjadi teman untuk mendengar cerita mereka, keluh kesah mereka. Sedangkan berikut ini adalah screening untuk depresi. Namun screening depresi ini bukan berarti saudara atau sobat mengalami depresi. Namun hanya melihat apakah sobat memiliki risiko terhadap terjadinya depresi. Terdapat dua jenis screening. Yang pertama adalah Depression, Anxiety, and Stress Scale. Terdapat beberapa komponen dan selanjutnya adalah Hopkins Symptoms Checklist 10 atau HSCL 10. Ini merupakan screening depresi untuk anak-anak di bawah usia 18 tahun. Di mana sama seperti DAS bahwa hal-hal komponen yang tertulis di dalam screening ini harus merupakan hal-hal yang sobat rasakan dalam 2 minggu terakhir ini. Untuk 0 berarti tidak mengganggu sama sekali, 1 sedikit mengganggu, 2 agak mengganggu, dan 3 sangat mengganggu. Terkadang kita merasa kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi, atau bahkan kadang kita tidak mengetahui sebenarnya masalah apa yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, tabel berikut adalah panduan untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, masalah yang kuhadapi adalah aku merasa teman-teman dalam satu kelas menjauhi saya tanpa saya melakukan kesalahan. Maka orang-orang yang dapat saya percaya untuk ceritakan adalah orang tua dan juga guru di sekolah. Kemudian, kira-kira apakah hasil yang aku inginkan atau yang dapat aku dapatkan? Itu adalah aku akan dapat berteman dengan semua teman sekelas dan tidak akan dijauhi. Sehingga kira-kira 3 hal yang dapat aku lakukan untuk mencapai hal tersebut adalah 1. Aku dapat marah kepada teman yang menjauhi saya. 2. Aku dapat berdiam diri dan berharap teman-teman sadar. 3. Aku dapat memberitahu guru dan orang tua tentang masalahku untuk membantu aku menyelesaikan masalah. Selanjutnya, sebelum kita melakukan tindakan-tindakan yang kita telah data sebelumnya, kita harus melihat apakah tindakan-tindakan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Misalnya yang pertama, aku dapat marah terhadap teman yang menjauhi saya. Kelebihannya adalah teman saya mengetahui apa yang saya rasakan, namun di sisi lain saya juga dapat menambah masalah dan saya akan semakin dijauhi oleh teman-teman. Tindakan yang kedua adalah berdiam diri dan berharap teman sadar. Mungkin kelebihannya saya tidak akan menambahkan masalah yang saya hadapi. Namun, kemungkinan besar teman-teman tidak akan sadar dan masalah tidak akan selesai. Dan yang ketiga adalah bercerita kepada guru dan orang tua. Kelebihannya adalah mereka akan membantu untuk menyelesaikan masalah dan mengurangi stres saya. Dan kekurangannya adalah tidak ada. Nah, dari semua tindakan yang telah kita data ini, dari kelebihan dan kekurangannya, maka dapat disimpulkan dalam kasus saya bahwa saya akan melakukan tindakan yang ketiga, yaitu bercerita kepada orang tua dan guru, di mana tidak memiliki kekurangan dan hanya memiliki kelebihan. Dengan melawan pikiran negatif, kita juga dapat menurunkan risiko terjadinya depresi. Misalnya dalam suatu situasi, saya merasa pendapat saya tidak pernah didengarkan karena saya pendiam dan jarang mengemukakan pendapat.
Mungkin pikiran negatif yang saya dapat pikirkan adalah teman saya tidak menganggap saya, dan mereka tidak menyukai saya, serta menganggap saya tidak ada. Namun jika dipikirkan secara realistis, mungkin saya tidak pernah mencoba untuk mengemukakan pendapat saya, dan juga tidak pernah untuk mencoba bergaul sehingga teman saya tidak mengetahui pendapat yang saya miliki. Yang terakhir adalah dengan makan makanan yang bergizi dan juga memiliki aktivitas fisik yang seimbang. Misalnya seperti berolahraga, bekerja, dan hal-hal yang harus tetap diingat adalah untuk konsisten dalam segala hal yang kita lakukan. Jangan mudah menyerah. Lalu memiliki teman untuk beraktivitas, terutama seperti untuk berolahraga, bercerita, melakukan hobi. Dan yang terakhir adalah mulailah dari hal kecil secara bertahap. Karena dengan hal-hal kecil tersebut yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan efek yang besar di kemudian hari. Akhir kata, depresi bukanlah sebuah tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang mencoba untuk lebih kuat dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, kenalilah dan lawan depresi dari dalam diri. Marilah kita menolong diri kita, sesama, maupun keluarga kita dan orang lain yang sedang mengalami depresi dan membutuhkan bantuan kita. Saya, Dr. Stefani, mohon undur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam video yang telah sobat tonton. Dan untuk perhatian dari sobat sekalian, saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat menambah wawasan sobat dan meningkatkan kesadaran sobat mengenai apa itu depresi dan kesehatan mental. Salam sehat